Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Hari raya Idul Kurban yang kita rayakan hari ini masih dalam suasana kita masih dibayang-bayangi oleh wabah Covid. Karena itu pelaksanaan atau suasananya agak berbeda. Seperti halnya juga yang kemarin kita laksanakan ibadah puasa dengan suasana yang berbeda, Idul Fitri dengan suasana yang berbeda. Begitu juga dengan Idul Kurban yang kita rayakan hari ini juga dalam suasana yang berbeda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kehidupan kita, aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwa tuntunan Al-Quran kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim, baik tuntunan itu bersifat eksplisit maupun implisit, baik bersifat teks maupun konteks. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita melihat metode yang digunakan oleh Al-Quran dalam rangka untuk kita meningkatkan kualitas diri kita itu. Salah satu caranya adalah Al-Quran mengangkat kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang kita bisa ambil hikmah atau pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah peristiwa Idul Kurban yang dikisahkan melalui profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Idul Adha ini paling tidak ada 4 catatan penting pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Idul Kurban itu. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan-pesan yang bersifat spiritual, yang bersifat emosional maupun yang bersifat sosial yang harus kita jabarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Pesan yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Idul Kurban mengajarkan kepada kita tentang bagaimana ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada rentetan ujian yang datang bertubi-tubi yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama adalah datang dari ayahnya sendiri, Azar. Kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang penyembah berhala, orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Nabi Ibrahim pun mengajak kepada ayahnya, dan potret ini digambarkan dalam Al-Quran. Wa idza qala Ibrahimu li abihi Azar,
Ketika itu Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah berhala?" Maka ketika itu ayahnya murka dan dia berkata, "Hei Ibrahim, jangan lagi engkau mengajak kepadaku untuk menyembah Tuhanmu. Jangan sekali-kali engkau mengolok-olok Tuhanku. Aku akan melempar kamu dengan batu sampai mati. Pergilah engkau dari sini." Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendapat perlakuan yang kasar seperti itu, apakah Ibrahim marah? Apakah Ibrahim emosi? Sama sekali tidak demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan dengan kelembutan yang sangat luar biasa, dia berkata kepada ayahnya, "Salamun alaika, wahai ayahandaku, keselamatan untukmu wahai ayahandaku. Walau aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu, walaupun engkau berdosa, walaupun engkau bersalah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemaafan kepada hamba-hambanya yang bertaubat." Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tantangan yang pertama datang dari ayahnya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terlahir dalam keadaan muslim. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, di mana kita lahir dan kita diajarkan untuk melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Tapi ada saudara-saudara kita yang mereka terlahir ayahnya non muslim. Tapi ingat, pelajaran yang digambarkan tadi adalah bahwa kita harus senantiasa menghormati ayahanda kita walaupun berbeda agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan itu datang dari umatnya sendiri, umatnya yang menyembah berhala. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Justru Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kemudian mendapat siksaan dari umatnya. Dan kita baca dalam sejarah, dia pun kemudian dilemparkan ke dalam api yang menyala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menyelamatkan, dan Allah kemudian berkata, "Kul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tantangan pertama datang dari ayahnya, dia selamat. Ujian dari umatnya juga dia lulus. Dan tantangan yang ketiga adalah datang dari keluarganya sendiri. Ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim setelah menikah lama, ya dalam sejarah cukup lama dia tidak mendapatkan anak. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Dalam sejarah 64 tahun kemudian Ibrahim diberikan seorang anak yang saleh, yakni Ismail. Tapi setelah anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menurunkan perintah, "Sembelih anakmu. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Tapi luar biasa para jamaah sekalian, apa yang diungkapkan oleh anak yang sekecil itu, "Wahai ayahandaku, jikalau ini benar-benar perintah Allah, laksanakan wahai ayahandaku. Mudah-mudahan engkau mendapatiku adalah seorang anak yang saleh." Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita refleksi dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini. Boleh jadi tantangan dan ujian itu datang dari ayahanda kita. Apakah kita lulus atau tidak? Kalau tidak datang dari istri kita, apakah kita lulus atau tidak? Bahkan itu juga datang dari anak kita sendiri. Ibrahim telah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Pelajaran yang kedua para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita petik dari Idul Kurban ini adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim itu juga berlaku untuk kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim? Apakah kambing? Tidak. Apakah unta? Juga tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim adalah apa yang paling dia cintai.
Dan apa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lain adalah anaknya sendiri. Ya Allah, anak yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti dengan sedemikian lamanya, tapi begitu diberikan, Allah perintahkan untuk sembelih. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini, detik ini, dari Maroko sampai Merauke, kita diperintahkan orang Islam untuk menyembelih. Orang Islam menyembelih, tapi yang disembelih itu bukan anak. Yang disembelih adalah kambing, yang disembelih adalah unta, yang disembelih adalah sapi. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak yang sampai pada level kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada nalar manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang berjilbab panjang, bapak yang rajin salat, kemudian kita ini semua mendidik anak dan selangkah kita menuju surga. Tapi kalau anak kita tidak terdidik dengan baik, maka selangkah pula kaki kita menuju neraka jahanam. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kehidupan ini. Kita yang sudah diamanahkan itu adalah tanggung jawab. Amanahkan anak itu adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuadak kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati. Pernahkah para jamaah sekalian kita mendengar keluh kesah daripada anak kita? Pernahkah kita mendengar tentang curahan hati daripada anak kita? Jangan sampai kita lebih mencurahkan pendengaran kita HP atau musik daripada curahan hati anak kita sendiri. Mata kita, pernahkah kita melihat daripada gerak-gerik anak kita, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka melakukan ibadah salat dan lain-lain sebagainya? Itu juga semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang terakhir adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita. Kita senantiasa mendekatkan diri kita terhadap masjid. Ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memakmurkan masjid Baitullah, dan semangat itu juga harus kita tumbuhkan, kita kembangkan pada kondisi-kondisi yang ada pada hari ini. Jamaah, pagi ini kita semua melaksanakan ibadah salat Id. Tapi kita bertanya, apakah duhur nanti kita juga akan melaksanakannya? Asar nanti kita melaksanakannya, maghrib, isya atau subuh kita melakukannya? Itu semua masih dalam bayang-bayang, masih tanda tanya bagi kita semuanya. Mari kita didik anak-anak kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita mau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak yang menghancurkan agama bukan kita cegah, bukan kita ikat, malah kita sekolahkan, kita berikan sepeda dan lain-lain sebagainya. Maka mari, wahai anak-anak yang tercinta, kita harus memberikan wasiat atau pesan kepada anak-anak kita. Wahai anak-anakku yang tercinta, Bapak ingin bicarakan bahwa penting sekali melaksanakan ibadah salat. Engkau masih aku beri makan, engkau masih hidup di bawah atap, engkau masih makan dari hasil keringatmu. Tapi kalau engkau tidak melaksanakan ibadah salat, maka ayahmu ini akan mendapat tanggungan dari dosa-dosa yang engkau lakukan jikalau engkau melalaikan ibadah salat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir adalah bahwa Idul Kurban juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghadapi musuh kita bersama, yakni syaitan. Hari ini di Arab Saudi, di Makkah Al-Mukarramah, walaupun dalam suasana Covid,
ya, pelaksanaan ibadah haji yang sangat terbatas yang dikhususkan kepada warga sekitar atau warga setempat. Hari ini orang melaksanakan pelontaran jumrah, ula, usta, akabah. Itu semua adalah sebuah simbolik permusuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada syaitan, dan itu juga semangat itu kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan sekarang, bahwa syaitan itu menjadi musuh abadi kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya yang terakhir sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan pesan yang sangat kuat sebelum kita meninggalkan tempat ini. Dengarkan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi pada pagi hari ini, sekaligus menjadi renungan penutup khutbah ini, dan tadi disampaikan sekaligus sebagai oleh-oleh yang akan kita bawa pulang, oleh-oleh spiritual. Pada pagi hari Idul Adha ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya ke setiap negeri. Mereka turun ke bumi dan berdiri sejak dari sudut-sudut jalan yang sempit sampai jalan raya. Mereka menyambut kedatangan kaum muslimin dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hei umat Muhammad, keluarlah, temuilah Tuhan yang Maha Pemurah. Ia akan memberi kamu rizki yang luas dan ampunan atas dosa-dosamu yang besar. Karena itu, sampaikan apapun permohonan kamu, baik untuk duniamu maupun untuk akhiratmu. Sekalipun kalian sembunyikan permohonan itu dalam lubuk hati yang paling dalam, yang Maha Kasih akan mengetahuinya, termasuk rintihan permohonan kamu pada malam-malam kamu yang sunyi, termasuk jeritan hatimu yang diungkapkan dalam derayan air matamu. Allah akan mengijabah dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, saudara-saudara yang masih punya orang tua, usai salat Id ini, curahkan hujan anugerah Tuhan kepada saudara dengan menemui orang tua saudara. Rebahkan kepalamu di atas pangkuan mereka. Akui bahwa kamu telah melelahkan mereka, kamu telah menghilangkan tidur mereka, kamu telah menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatanmu. Saudara-saudara yang sudah kehilangan pasangan hidupnya, yang sudah kehilangan saudara-saudara, tetangga dan orang-orang yang terkasih, akui bahwa selama hidup mereka kita tidak sempat membahagiakan mereka, kita tidak sempat berkhidmat yang baik kepada mereka, apalagi membalas beratnya penanggungan ayah atau pedihnya derita ibu. Bersedekahlah atas nama mereka, ucapkan dengan keheningan hatimu, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Saudara-saudaraku, jika kita pernah menerima kebaikan-kebaikan yang lewat mereka, Allah mengalirkan nikmatnya kepada kita, lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ingatlah, mereka yang berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Di situ ada orang tua yang membesarkan kita, guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kawan-kawan yang menolong kita, istri atau suami-suami yang berkhidmat kepada kita, pegawai yang melaksanakan perintah kita, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan kita. Sebutkan nama-nama mereka dalam untayan-untayan doa kita. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadiahkan amal saleh kita kepada mereka, lalu bertaubatlah kepada Allah, mohon rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azab kepada kita, karena kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami,
untuk setiap hak mereka yang kami abaikan. Jadikan itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya sebagai penutup daripada khutbah ini, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini kembali kami bersimpuh di hadapan-Mu. Betapa karena lupa, lalai atau karena kelelahan mempertahankan hidup ini, sering kami melupakan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha menatap kami ya Allah. Engkau yang maha melihat kami. Engkau yang maha mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah, wabil khusus kepada ibu bapa kami yang sudah wafat, wabil khusus kepada ibu bapa kami yang sudah wafat. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga Jannatun Naim ya Allah. Sesungguhnya kami anak-anaknya belum banyak berbakti kepada keduanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kepada orang tua kami yang masih hidup, anugerahkan kekuatan kepada keduanya ya Allah. Anugerahkan badan yang sehat ya Allah. Anugerahkan ya Allah bagi yang belum menunaikan ibadah haji ya Allah. Panggil ya Allah, catat namanya di pintu surgamu ya Allah. Jadikan telapak tangannya ya Allah lambayan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami pulang dengan membawa dosa-dosa ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, seandainya hari ini menjadi hari akhir dari semua salat id kami ya Allah, seandainya hari ini menjadi akhir dari semua salat id kami ya Allah, jadikan ini sebagai husnul khatimah. Jadikan ini sebagai husnul khatimah. Jadikan masa akhirnya sebagai husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, di hadapan kami banyak anak-anak muda ya Allah, anak-anak remaja ya Allah. Jadikan mereka semua sebagai Ismail baru ya Allah. Jadikan mereka semua sebagai Ismail baru ya Allah. Ismail baru ya Allah, yang taat, yang patuh kepadamu ya Allah, dan taat dan patuh kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kezaliman kami terhadap rumah tangga kami ya Allah, kepada pendamping kami, kepada anak-anak kami. Ampuni jikalau anak-anak kami tergelincir karena kelalaian kami mendidik dan mengurusnya ya Allah. Jangan biarkan mereka menuntut kami di hari kemudian nanti ya Allah. Jangan biarkan mereka menuntut kami di hari kemudian nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tancapkan di hati kami untuk selalu membaca Al-Quran, karena di dalamnya ada rahmat, ampunan, hidayat, dan setiap hurufnya merupakan obat jasmani dan rohani. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, ya Karim, sayangilah kami dengan Al-Quran. Saat Engkau wafatkan kami, temanilah kesendirian kami di alam kubur nanti dengan Al-Quran. Bantulah kami dalam pengadilan hari kiamat nanti dengan Al-Quran. Sinarilah jalan-jalan hidup kami dengan Al-Quran. Hiburlah kegelisahan hati kami dengan Al-Quran, dan gabungkanlah kami dengan hamalatil Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin pelaksana salat Id yang berbahagia, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Huda yang telah mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan khutbah pada pagi hari ini. Akhirnya dari mimbar ini saya mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.